warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Pak Junaidi ada kolam, sayang tidak ada isinya. Bapak Ibu semuanya yang jawab salam, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya. Pergi ke pasar membeli tilam diberi untuk sang pujaan hati. Ibu yang di belakang saya lihat yang tidak mau jawab salam, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, para kiai, sesepuh agama, sesepuh masyarakat. Wabil khusus yang kami hormati yaitu Bapak Ketua Masjid Agung Al-Ikhlas, Bapak Dr. Handes Haji Marwan Nur MM. Yang kami hormati Bapak Ketua Jamaah Suling, Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Hardiansah. Yang kami hormati Bapak Koordinator Bidang Dakwah yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Nasir Syam MPDI. Dan yang tidak lupa kami banggakan, kami hormati Bapak MC yaitu Ustadz Junaidi SPDI. SPDI ini Bapak Ibu singkatan SPDI setia pada istri. Kalau di MPDI berarti menuju pada dua istri. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya lah, sehingga kita dapat diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, niat kita untuk menuju masjid yang mulia ini, walaupun dalam keadaan berat sangat, dalam keadaan tidur terlelap, mungkin kita berselimut nyatrik, tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cepat-cepat bergegas menuju masjid untuk berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikut beliau hingga umat akhir zaman. Kemudian yang ketiga, saya datang ini dari jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Saya ini dari Kanada. Nah, Kanada itu tepatnya kalau Bapak Ibu mau ke Pelang itu pasti lewat namanya Kanada. Itu kanal darat. Nah, kanal darat. Jadi saya asli dari kanal. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di masjid yang mulia ini. Bukan berarti saya mohon maaf menggurui lah orang tua saya yang ada di sini, tapi kita dalam arti kita muzakarah, ngobrol perkara iman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah
bahwasannya dalam kehidupan ini kita semua tentu tahu bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan suatu proses perjalanan panjang. Tentunya dalam melakukan suatu proses perjalanan panjang kita perlu yang namanya bekal. Apa itu bekal? Ketika seorang melakukan perjalanan, dia tentu membawa yang namanya uang. Mau melakukan perjalanan jauh dari Ketapang menuju Pontianak, pasti dia ingin membawa yang namanya bekal atau uang. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan suatu proses perjalanan panjang, kita perlu yang namanya bekal. Apa itu bekal? Yaitu iman dan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah engkau karena sebaik-baiknya bekal adalah iman dan takwa. Maka tujuan hidup daripada manusia itu sendiri adalah Allah ciptakan sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Maka logikanya adalah ketika kita hidup di dunia ini pasti dan pasti punya tujuan. Bukan berarti kita hidup di dunia ini semaunya saja, atau kita hanya sekadar hidup mencari dari mulut untuk makan sampai kita meninggal. Bukan itu. Tapi tujuan daripada kita hidup itu adalah untuk mencari yang namanya bekal. Ketika kita melakukan hidup ini tentu dan pasti banyak ujiannya. Maka oleh karena itu, ketika kita melakukan kehidupan ini, kita harus mengisi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat. Mumpung usia kita masih ada, Bapak Ibu sekalian, maka kita isilah dengan amal soleh. Perbanyaklah amal, perbanyaklah ibadah. May yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka pasti akan memetik. Hari ini kita menanam di dunia, maka insya Allah nanti kita akan memetiknya di akhirat. Ketika kita menanam amal soleh di dunia ini sebanyak-banyaknya, maka nanti kita akan melihat hasilnya. Mungkin hari ini kita menganggap dunia adalah nyata, akhirat hanyalah cerita. Tapi ketika kita nanti mati, ajal kita sampai waktunya, maka dunia hanyalah cerita, akhirat adalah nyata. Hari ini mungkin orang beranggapan dunia ini nyata, dunia adalah tempat segala-galanya, tumpuan segala-galanya. Tapi ingat, suatu saat nanti dunia ini semuanya akan berakhir, tidak kekal dan tidak abadi. Maka yang tersisa adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya diperjalankan, Mi'raj kemudian Rasulullah diangkat. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasulullah sampai ke langit ketujuh, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu Rasulullah mendapat perintah, yaitu mendapat oleh-oleh, yaitu sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Rasulullah turun, ketemulah dengan Nabi Musa. Wahai Rasulullah, katanya, apa oleh-oleh kamu ketika menghadap Allah? Aku mendapatkan oleh-oleh, yaitu perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, umatmu tidak akan mampu. Mungkin kamu mampu, tapi umatmu tidak akan mampu. Sekarang kamu minta dispensasi kepada Allah, minta rukhsah keringanan, balik lagi memohon kepada Allah, minta supaya diringankan. Akhirnya Rasulullah balik lagi menghadap Allah. Akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu Pak, kalau perintah sholat, perintah zakat, puasa, haji, itu langsung
mendapatkan firman lewat malaikat Jibril, tapi ini adalah perintah sholat, langsung Rasulullah yang menjemputnya. Berarti ini tidak main-main, begitu pentingnya, merupakan skala prioritas dalam kehidupan kita. Karena amal pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain juga baik. Tapi jika sholatnya rusak, maka seluruh amal yang lain akan rusak. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama menjaga sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat nanti sholat inilah yang akan membentengi kita, yang akan menyelamatkan kita. Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai Siti Aisyah itu marah. Ya Rasulullah, engkau udah dijamin masuk surga, ngapa masih sholat? Apa kata Rasulullah? Apalah aku abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya Rasulullah ketika dalam sholat itu Rasulullah sampai bengkak-bengkak kaki, karena mementingkan sholat. Sholat itu kalau kita analogikan seperti sebuah bangunan. Kalau bangunan tidak ada tiang, bangun tidak ada fondasinya kuat, maka dipastikan bangunan itu akan runtuh. Begitu juga as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meninggalkan, merobohkan agamanya. Ada suatu cerita Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Fadhail Amal. Suatu ketika ada seseorang meninggal dunia. Jadi ketika orang meninggal dunia itu dia punya dua beradik. Dia ini ada dua beradik. Jadi pada saat si mayit ini dikuburkan, masuk ke dalam liang lahat, lalu pada saat itu tanpa sengaja seorang adik ini dompetnya tertinggal di dalam kuburannya tersebut. Lalu setelah selesai penguburan, akhirnya pulanglah jamaah ini, orang yang mengantar jenazah tersebut. Lalu ketika sampai di rumah, sang adik ini, adik yang si mayat tadi, baru ingat ternyata dompetnya tertinggal di dalam kuburan. Akhirnya malam-malam ketika orang tidak ada, dibongkarnya Bapak Ibu sekalian kuburan itu. Dibongkarnya, digalinya kuburan tersebut. Apa yang terjadi? Dia terperanjat, dia terkejut melihat kuburan adik itu Pak, ada kobaran api yang membara-bara. Sampai dia tuh balang, artinya tidak jadi mengambil dompetnya tersebut. Akhirnya dia balik lagi ke rumah sambil menangis, bertanyalah kepada ibunya, wahai ibu, tadi saya tanpa sengaja dompet saya tertinggal, lalu saya gali kuburan tersebut, lalu saya melihat api yang berkobar-kobar. Apakah gerangan yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh adik saya selama ini? Kok kuburannya itu terbakar? Lalu akhirnya Pak, ibunya mengatakan, menjawab, tahukah engkau, wahai anakku, bahwa kakakmu selama hidup di dunia dia tidak pernah melakukan sholat. Mungkin itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak. Ini adalah kisah saya baca dalam kitab Fadhail Amal. Lalu Bapak Ibu sekalian, dalam kitab, yaitu dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor ular yang namanya Sujaul Aqra. Yang mana dalam hadis yang saya baca tersebut, ular yang namanya Sujaul Aqra ini matanya terbuat dari api neraka. Kuku-kukunya terbuat dari kuku besi. Yang mana ekornya itu sepanjang 1 hari perjalanan. Ini dikhususkan untuk menyiksa bagi orang-orang yang tidak sholat.
Ketika sholat subuh, dia mengakhirkan sholat subuh sampai datangnya waktu zuhur. Dia mengakhirkan waktu zuhur sampai datangnya waktu asar. Dia mengakhirkan waktu asar sampai datang waktunya maghrib. Dia mengakhirkan waktu maghrib sampai datang waktunya isya. Dia mengakhirkan waktu isya sampai datangnya waktu subuh. Maka disitulah dia akan disiksa oleh ular yang namanya Sujaul Aqra. Bayangkan, ketika ular tersebut menghampaskan atau menghentakkan, memukul orang yang tidak sholat dalam kuburan tersebut, itu dalamnya itu sedalam 70 meter, Bapak Ibu sekalian. Maka kira-kira Bapak Ibu takut tak dengan yang namanya ular? Jangankan ular Sujaul Aqra, untuk ular di dunia aja kita takut ya Pak. Kecuali kita mimpi ular. Nah, beda lagi kalau mimpi ular itu. Ketua kalau mimpi ular itu mimpi dibawakan orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia mengatakan ulama, dia termasuk kafir. Farqu bainal Islam wal kafir as-sholat. Perbedaan antara umat Islam dengan orang kafir adalah letaknya pada sholat. Artinya ketika orang meninggalkan sholat, maka ada yang mengatakan, ulama sebagian mengatakan itu adalah orang kafir. Bahkan ada ulama mengatakan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka namanya tertulis di api neraka. Na'udzubillah. Namanya tertulis di api neraka. Bahkan dia akan disiksa di dalam sungai, yang mana sungainya itu adalah di dalam sungai dasar api neraka. Itu yang paling bawah. Seperti orang munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sungai orang munafik itu mendapatkan neraka yang paling bawah. Kalau orang yang tidak sholat, hukumnya itu adalah mendapatkan hukumannya itu sungai neraka yang paling dasar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita yang masih ada umur, yang masih ada kesempatan, yang masih ada usia ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan sholat. Jangan kita tunda-tunda lagi sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kenapa kok orang yang sholat masih celaka? Orang yang sholat itu masih celaka, yaitu orang yang melalaikan sholat. Akhirnya menunda-nunda sholat. Ketika waktunya datang, Bapak Ibu segera kita laksanakan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Kalau dia sholat, ketika dilihat manusia dia semangat sholat, tapi ketika tidak ada Allah, ketika tidak ada manusia, maka dia malas dalam sholat. Maka oleh karena itu kita beribadah kepada Allah itu Pak, kita ihsan, harus ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kita, maka itulah sumber daripada keikhlasan. Dan ketika kita beribadah, tidak lain dan tidak bukan karena manusia, tapi hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ada sebuah cerita juga dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Ini adalah sebuah hadis. Ada orang yang sholat 500 tahun Bapak Ibu. Ada orang yang sholat 500 tahun, tidak pernah berbohong, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah membunuh. Lalu pada saat itu orang yang 500 tahun sholat ini, beribadah ini, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh Allah, wahai ahli ibadah, wahai abid, apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Apa jawaban abid ini? Yang memasukkan saya ke surga ini karena amal saya yang 500 tahun ini. Lalu pada saat itu Allah perintahkan malaikat untuk mencongkel satu mata, biji matanya itu Bapak Ibu. Dicongkel satu biji mata itu. Kemudian ditimbang dengan amalan yang 500 tahun tadi, dicongkel satu mata. Mana yang lebih berat?
ternyata satu biji matanya itu lebih berat daripada amalan yang 500 tahun tadi. Akhirnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia ke dalam neraka jahanam. Akhirnya dia instruksi kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka sedangkan saya beramal 500 tahun, saya sholat, saya ibadah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Ternyata tujuan kamu ibadah, tujuan kamu sholat bukan untukku, tapi karena mengharapkan pahalaku, hanya mengharapkan amalan yang 500 tahun tadi. Kalau kita bandingkan satu biji mata saja tidak bisa membayar yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan hati kita untuk kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masuk surga ini Bapak Ibu bukan karena amalan kita, tapi karena keikhlasan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita, terutama yaitu sholat 5 waktu. Kalaulah kita sudah diambil oleh Allah ajal kita, umur kita, tidak ada lagi kesempatan untuk kita untuk beribadah. Mumpung masih ada umur, bapak yang umurnya udah 60, 70 tahun, kalau saya umurnya udah 36 tahun, maka ini adalah momen untuk sama-sama meningkatkan ibadah sholat. Karena dengan itulah yang akan menyelamatkan kita, yang membuat kuburan kita terang benderang. Suatu saat nanti kita akan dihimpit oleh kuburan kita sampai hancur remuk. Tapi dengan adanya solat, insya Allah kuburan kita akan terang benderang. Dan mudah-mudahan kita selamat dari yang namanya siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Terlalu panjang pun mungkin terlalu banyak. Bapak Ibu ada aktivitas yang lain, saya mohon maaf terutama kepada guru-guru saya, para jamaah sekalian. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalaulah ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam jerami. Kalaulah ada kata-kata saya yang salah, janganlah dilaporkan ke Pak Polisi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.